Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha TKIT Al-Madinah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang sakit, semoga semuanya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak solih dan solihah TKIT Al-Madinah, hari ini Ibu Neni dan teman-teman akan menceritakan buku tentang tidak apa-apa jika salah berbicara. Sebelumnya Bu Neni mau tanya, siapa hari ini yang sudah membaca? Apakah membacanya sudah banyak atau membacanya baru sedikit atau membacanya belum sama sekali? Ya, anak soleh solihah, jangan malas untuk belajar baca ya. Oke, selanjutnya Bu Neni dan teman-teman akan membacakan cerita tentang tidak apa-apa jika salah berbicara. Pengarangnya Zinzi, penerbitnya Beijing Daily. Selanjutnya ceritanya akan dilanjutkan oleh teman-teman kita. Tangannya menggenggam sabuk baju erat-erat, kepalanya menunduk ke bawah, tidak berani melihat ke atas. Wajahnya terlihat merah ketakutan. Jantungnya berdebar-debar. Bagaimana ini? Guru memintanya untuk menjawab pertanyaan. Dengan suara terputus-putus dan terdengar gagap, pikirannya menjadi kosong, tidak mengerti apa yang telah diri sendiri ucapkan. Aduh, saya salah berbicara. Setelah duduk kembali, mulai menyesali dan menyalahkan diri sendiri. Tidak, masalah ini bukan masalah besar. Tito juga salah berbicara. Pada suatu kesempatan, dia dengan semangat mengangkat tangannya untuk menyampaikan pemikiran. Walaupun guru tidak menyetujui sebagian pemikirannya, tapi tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Setelah menjawab satu demi satu pertanyaan, dia dapat berbicara lebih baik dari sebelumnya. Yuko juga salah bicara. Dia mengangkat tangan dengan semangat untuk menjawab pertanyaan, tapi ternyata jawabannya salah. Hal yang menyebalkan pun terjadi. Ada teman yang nakal menertawainya. Tapi tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Guru menguji Yugo karena dia berani menjawab pertanyaan dan memberitahukan Yugo jawaban yang benar. Semua anak kecil bisa salah berbicara. Guru tidak akan menyalahimu. Teman lainnya juga tidak akan menertawaimu jika ada. Jangan merasa sedih pada saat sepertimu. Kamu harus lebih berani setelah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Kamu pasti bisa berubah menjadi semakin hebat.
Salah berbicara dan melakukan kesalahan itu sangat wajar. Tidak hanya anak kecil yang bisa melakukan kesalahan, bahkan orang dewasa juga terkadang membuat kesalahan. Dalam pekerjaan, saat ayah mendiskusikan masalah pekerjaan dengan rekan kerjanya, kadang-kadang dia juga bisa melakukan kesalahan. Saat memasak di dapur, kadang-kadang ibu juga bisa melakukan kesalahan sehingga masakannya tidak enak. Ilmuwan terkemuka Albert Einstein pernah mengatakan, "Saya mengaku kesimpulan teori saya memiliki 99 kali kesalahan." Einstein juga pernah melakukan kesalahan, maka tidak heran jika anak kecil juga bisa salah berbicara. Jadi tidak apa-apa jika salah berbicara. Saat anak kecil salah menjawab, "Saya bodoh sekali, saya tidak berguna, saya tidak bisa apa-apa." Jangan pernah berpikiran seperti ini. Ini akan menjerumuskanmu dan membuatmu menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berdaya, sehingga kamu akan sulit merasa bahagia. Setelah salah bicara, jangan merasa sedih. Kita harus serius memikirkan kembali batas kesalahan kita. Salah bicara di bagian mana dan mengapa kita bisa salah bicara? Apakah saat jam pelajaran tidak belajar dengan serius? Pertanyaan ini sudah pernah disampaikan guru, tapi tetap tidak dapat mengingatnya. Atau pertanyaan ini saya sungguh tidak bisa menjawabnya. Pada saat guru memberikan jawaban yang benar, kita harus mengingatnya dengan baik. Hanya dengan salah bicara, kita bisa menyadari di mana letak kesalahan kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Guru akan memberitahukan jawaban yang benar dan akan membantumu berubah jadi lebih baik lagi. Jadi tidak apa-apa jika salah berbicara. Harus pernah salah berbicara 1 kali, baru bisa jawab 1 kali lagi. Keberanian. Kita harus yakin bahwa jawaban selanjutnya akan lebih baik lagi. Anak-anakku, setelah mendengar cerita yang sudah dibacakan oleh teman-teman, tolong dijawab ya pertanyaannya. Nomor 1, apa judul buku yang tadi dibaca? Nomor 2, siapa pengarang buku tersebut? Nomor 3, apa penerbit buku tersebut? Nomor 4, siapa nama anak laki-laki yang dibicarakan di buku tersebut? Pertanyaan yang kelima, siapa ilmuwan yang disebutkan dalam buku tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaannya dari Ibu Guru untuk anak-anak. Sekarang kesimpulan dari cerita tersebut, sepatah dua patah kata untuk orang tua. Ketika anak memiliki emosi negatif atau menghadapi kesulitan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Jika Anda pada saat itu mengatakan perkataan yang tidak pantas,
tidak hanya akan melukai harga diri anak, tetapi pada saat yang sama pintu hati mereka mungkin akan tertutup untuk kita. Faktanya, ketika anak-anak frustasi, yang paling ingin mereka dengar adalah tidak apa-apa, kamu telah melakukannya dengan baik. Tidak apa-apa memiliki kekuatan magis untuk menenangkan jiwa anak-anak kecil. Jika Anda memberi nasihat pada demikian, mereka seringkali akan lebih bisa mendengarkan daripada melawan atau memberontak. Jadi, bagaimana orang tua dapat membantu anak-anak mereka hidup berdampingan secara damai dengan emosi negatif dan tetap percaya diri dan optimis dalam menghadapi masalah? Di bawah ini ada beberapa saran yang berguna. Pertama, kenali perasaan anak-anak dan berikan mereka cinta tanpa syarat. Pendidik Prancis yang terkenal, Rousseau, pernah berkata, kita harus menghormati anak dan jangan terburu-buru menghakiminya. Anak harus memelihara sikap hormat dan pengakuan. Kadang-kadang anak-anak merasa takut atau frustasi karena beberapa alasan yang tampaknya sepele atau bahkan konyol ketika anak-anak menunjukkan sisi rapuh dan tidak berdaya kepada Anda. Hargai momen tersebut, singkirkan kesombongan orang tua, dan pikirkan tentang diri Anda sebagai seorang anak. Apakah ada banyak ketakutan dan kesulitan kecil? Beri anak Anda pelukan. Katakan pada mereka, tidak apa-apa, tidak peduli bagaimana perasaanmu. Ayah dan ibu tetap menyayangi dan mendukungmu. Kemudian, beri mereka beberapa nasihat agar mereka mengerti. Dukung dan cintai mereka tanpa syarat. Maka hatinya akan penuh dengan keberanian dan akan semakin percaya diri. Kedua, biarkan anak-anak mengubah sikap mereka dan memahami bahwa mereka tidak perlu mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Biarkan anak-anak memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Setiap orang memiliki emosi negatif. Akan ada kalanya emosi tidak terkendali. Semua orang saat melakukan apapun butuh banyak latihan dan mencoba terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang baik. Saat mereka memiliki emosi negatif, merasa gagal atau melakukan kesalahan, Anda tidak perlu merasa malu. Setelah latihan demi latihan, mereka akan bisa belajar mengelola emosi mereka. Dengan upaya yang terus-menerus, mereka akan berhasil untuk melakukan yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk menerima lebih banyak tantangan. Hanya dengan membiarkan anak menyadari hal ini dengan jelas, mereka tidak akan karena takut berbuat salah, enggan untuk mencoba hal-hal baru, dan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dan bertransformasi. Ketiga, dorong anak untuk mencari bantuan. Beritahu anak-anak bahwa ada solusi untuk segala hal. Ketika mereka menghadapi emosi yang sulit dikontrol atau masalah yang sulit dihadapi, mereka bisa mencari bantuan dari guru dan orang tua sesegera mungkin. Biarkan mereka belajar mengutarakan pikiran dengan berani, yang mana baik untuk pikiran dan tubuh mereka. Ini juga membantu membangun ikatan kepercayaan antara anak-anak, guru, dan orang tua. Tentunya hal ini juga menuntut orang tua untuk membangun konsep yang benar dan aktif berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui masalah yang dihadapi anak tepat pada waktunya dan memberikan dorongan serta bantuan.
Apabila ketiga anjuran di atas dapat tercapai, maka tidak hanya akan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, tetapi juga menumbuhkan high adversity quotient pada anak. Hubungan orang tua dengan anak juga akan menjadi lebih dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.